Malam turun pelan di kaki Gunung Kawi. Kabut tipis merayap di antara pohon-pohon terembesi, mengikat suara-suara malam menjadi bisik-bisik yang tak jelas di tepi jalan desa. Sebuah penginapan tua berdiri sepi. Papan kayunya sudah pudar, catnya terkelupas, dan di halaman ada satu pohon kembang kuning yang rantingnya melengkung seperti lenggen-lenggen yang setengah merangkul. Penduduk menyeberang jalan cepat ketika melintas, dan anak-anak menutup telinga ketika orang dewasa menyebutkan nama penginapan itu. Kembang kuning. Nina menatap penginapan itu dari dalam mobil. Lampu-lampu toko kecil di jalan belum padam, namun ada sesuatu di udara yang membuat kulitnya merinding. Di sampingnya, Dufa, suaminya, sibuk menepuk setir. Masih terlalu muda untuk menaruh kecurigaan pada semua hal mistis yang sama. Terlalu sibuk dengan rencana usaha yang makin hari makin membaik. Bisnis warung kecil mereka memang berubah. Omsetnya tumbuh, pelanggan berdatangan, dan tetangga mulai menepuk punggung Dava. Semua itu membuat Nina merasakan ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Rasa bersalah yang ia bungkus rapat agar tak merusak senyum suaminya. Semuanya dimulai 3 bulan lalu ketika Nina bertemu pria yang mengaku sebagai kenalan dari seorang pembeli bahan baku. Pria itu tampan, rapi, dan suaranya lembut seperti angin malam. Ia mengucapkan kata kota manis yang Nina tak sengaja balas dengan senyum. Dalam percakapan singkat itu, ia menawarkan bantuan untuk usaha mereka. Sebuah cara yang katanya kuno, murah, dan ampuh. Ia menyebut Gunung Kawi, sebuah tempat lama yang punya cerita, dan sebuah ritual sederhana di penginapan kembang kuning. Nina menolak pertama kali, lalu berpikir lagi. Bayangan akan tagihan, bayangan Dava yang lelah, dan seorang anak yang selalu membutuhkan susu, semua ada di benaknya. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Dava, Nina menerima tawaran itu. Malam Jumat Kliwon adalah waktu yang dipilih. Orang-orang tua di kampung menyebut kombinasi hari dan pasaran itu sebagai pintu yang longgar antara dunia kita dan yang lain. Nina pergi pada malam pertama dengan jantung berdebar, memegang amplop kecil berisi beberapa lembar uang yang ia curi dari laci Dava. Ia memakai baju yang biasa saja, bukan seksi, bukan provokatif, hanya baju yang membuatnya merasa sedikit berani. Penginapan kembang kuning menyambutnya dengan bau lama, debu, kayu lepuk, dan wangi dupa yang samar seperti harapan yang sudah lama mati. Di ruang tamu yang remang, ia bertemu lagi dengan pria itu. Mata mereka bertaut, dan sesuatu seperti magnet bekerja, bukan karena kecantikan, tapi karena suara yang menenangkan dan kata-kata yang menyelipkan rasa lega. Ia menyuruh Nina mengikuti beberapa aturan sederhana. Jangan bercerita pada siapapun, datang tepat malam Jumat Kliwon, dan jangan berharap terlalu banyak untuk pulang dari malam pertama dengan pikiran yang jernih. Ada yang harus dibayar, katanya tenang, tapi bukan dalam bentuk yang kelihatan. Apa yang terjadi malam itu, Nina tak bisa ceritakan secara detail pada siapapun. Bukan karena ia malu. Ia memang malu, tetapi kata-kata tak cukup untuk menggenggam kegelapan itu. Ada sentuhan hangat yang bukan hangat manusia. Ada napas di dekat leher yang membawa bau rumput basah dan logam. Ada bisikan yang menyatakan janji-janji tentang rezeki, tentang usaha yang akan subur, tentang anak yang tak lagi kelaparan. Di pagi hari, Nina pulang dengan kepala pusing dan kantong kecil di saku yang isinya berupa amplop penuh uang. Ia menatap amplop itu seperti bukti yang tak masuk akal. Ketika ia membuka warung keesokan harinya, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Dava tersenyum lebar dan memeluknya. Kita beruntung, katanya. Tanpa tahu dari mana keberuntungan itu berasal, malam-malam berikutnya menjadi pola yang menakutkan. Setiap Jumat Kliwon, Nina kembali ke penginapan, dan setiap kali yang datang bukan hanya bantuan, melainkan sesuatu yang pelen-pelen
mengambil sebagian darinya. Awalnya, ia merasa lebih segar, seperti beban terangkat. Niat baiknya membantu keluarga membenarkan tindakannya pada dirinya sendiri. Tapi sedikit demi sedikit, cara matanya menatap Dava berubah. Senyum yang dulu mudah mengembang, kini terkadang datar, seperti punya dua lapis kulit. Yang satu untuk rumah, yang satu lagi untuk tempat lain. Dava melihat perubahan kecil itu. Siapa yang tidak? Tetapi ia mengira itu karena lelah atau karena tekanan usaha. Ia tidak pernah curiga bahwa Nina pergi setiap Jumat Kliwon sendirian ke penginapan tua dengan amplop berisi uang. Nina pintar menyembunyikan jejak. Ia tidur lebih awal di rumah mertua saat malam ritual, atau pura-pura jaga warung semalam. Kadang ia mengatakan ia sedang ke pasar malam. Dava percaya karena mencintai itu membuat orang memilih percaya. Waktu berjalan, dan pengaruh itu tak hanya menghitung kas di warung. Ada mimpi-mimpi yang bertamu ke kepala Nina ketika ia tidur di malam biasa. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah kamar dengan dinding retak. Lampu kuning remang memantulkan bayangan kembang kuning di sudut. Di sudut itu, pria itu menunggu. Ia tak pernah memakai nama yang jelas. Kadang ia memanggil dirinya kawan, kadang tuan. Suaranya selalu lembut, dan setiap kata yang keluar seperti hujan yang menumbuhkan sesuatu yang tak terlihat. Di perut Nina rasa rindu yang tak mengenal logika. Satu hal yang membuat Nina takut adalah rasa. Kemampuannya untuk melihat celah. Di beberapa malam, ketika kabut menebal dan bulan tertutup awan, ia melihat wajah-wajah yang bukan wajah manusia berpijar samar di sekitar penginapan. Sosok-sosok itu mengikuti dari balik tirai, tanpa bergerak, hanya menonton. Mereka tersenyum seperti orang yang menunggu makanan matang. Sekali, ia merasa ada isyarat bahwa jika ia memilih untuk tidak datang lagi, sesuatu yang lain akan datang menagih. Ia merasa ada kontrak yang ditulis dengan sesuatu yang tidak punya tinta, hanya perasaan dan kewajiban di rumah. Hidup berjalan seperti biasa untuk Dava. Ia berteriak pada anaknya karena mainan berserakan. Ia berbicara dengan tetangga. Ia memperbaiki rak yang rusak. Nina melakukan tuntutan rumah tangga dengan presisi, mengingatkan Dava mengambil pesanan, menyiapkan bumbu. Tapi di sela-sela tugas itu, matanya sering kosong. Kadang ia menatap ke jendela dengan ekspresi yang menduga sesuatu di luar jendela yang hanya ia lihat satu malam. Setelah pulang dari penginapan, Nina duduk di dapur dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Dava menyampingkannya dan menyalakan radio. Di udara ada lagu lama yang mengingatkan Dava pada masa muda mereka. Ia meraih tangan Nina, tetapi Nina menolak gerakan itu, bukan dengan raut marah, tapi dengan gerakan kaku, seperti ada tali yang menahan. Dava heran dan menyuruhnya istirahat saja. Tapi malam itu, ketika Dava tidur, Nina keluar dari kamar tanpa membuat suara. Ia berjalan ke jendela, menatap kegelapan. Dari kejauhan, di arah Gunung Kawi, ada sebuah cahaya kecil yang berkelip perlahan. Hati Nina berdetak cepat, seperti sesuatu di dalam dadanya hendak lepas. Malam-malam makin sering ia menemukan alasan untuk pergi. Setiap kali ia kembali, ada perubahan halus pada dirinya. Cara ia berbicara, gerakan tangan yang lebih lamban, dan kadang bekas luka samar di pergelangan tangannya yang hilang esok harinya tanpa jejak. Uang di laci bertambah, pelanggan datang, dan tetangga berkata bahwa keluarga mereka semakin beruntung. Dava mulai merencanakan perluasan warung. Ia berbicara tentang membuka cabang kecil di pasar minggu depan. Rencana-rencana itu seperti paku yang menancap dalam hati Nina. Ia tahu apa yang ia lakukan telah memberi hasil, tetapi setiap hasil itu dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Semakin lama, Nina merasa dirinya seperti dua orang. Satu yang ada di rumah, yang mengingat Dava,
yang masih memakai cincin pernikahan, dan satunya lagi yang muncul di malam Jumat Kliwon, berjalan di koridor penginapan dengan langkah yang tidak pernah senior. Di satu kesempatan, ia merasa bahwa satunya lagi tak lagi mau pulang dengan mudah, seperti ada magnet yang menariknya ke sana, menjanjikan kelegaan dan rasa diterima dalam cara yang tak pernah ia rasakan dari dunia nyata. Bab ini berakhir pada sebuah Jumat Kliwon saat kabut lebih tebal dari biasanya. Jalan desa sunyi di Penjenapen. Lampu di kamar nomor 7 menyala. Dava menunggu di rumah dengan nafas menahan, bukan karena curiga, tetapi karena firasat yang samar. Ia berusaha menelepon Nina, namun ponselnya selalu bergetar tanpa jawaban. Di kamar nomor 7, Nina berdiri di ambang pintu, menatap sosok yang menunggunya di dalam. Ia tahu, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tak yakin bisa kembali. Di luar, pohon kembang kuning bergoyang pelan, seolah berbisik, dan dari bawah tanah Gunung Kawi, sesuatu menunggu. Di rumah, Dava menatap jam dan membayangkan Nina pulang membawa senyum. Di Penjenapen, Nina menoleh untuk melihat wajahnya sendiri di cermin retada yang berbeda. Mata itu bukan sepenuhnya miliknya lagi. Disinilah cerita dimulai, dari keputusan yang dibuat dalam sunyi, dari malam-malam Jumat Kliwon yang membawa janji, dan dari banggen-banggen yang perlahan-lahan menuntut apa yang sudah mereka beri. Kabut malam masih menggantung ketika Nina keluar dari kamar nomor 7. Langkahnya lambat, tubuhnya seperti tidak punya berat. Pintu kamar tertutup pelan di belakangnya, tetapi suara napas dari dalam kamar masih terdengar samar. Napas milik sesuatu yang tidak pernah bener-bener meninggalkan ruangan itu. Di lorong penginapan, lampu kuning redup berkelip. Udara terasa dingin sampai menyengat tulang. Nina berjalan tanpa menoleh, namun setiap langkah terasa seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan pergelangan kakinya. Baru kali ini, setelah beberapa bulan ritual berlangsung, ia benar-benar takut bahwa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ketika ia sampai di parkiran dan membuka pintu mobil, ia melihat kedua tangannya gemetar. Bukan gemetar takut, lebih seperti rasa rindu yang belum tertuntaskan. Seperti tubuhnya masih memanggil sesuatu yang tertinggal di dalam kamar nomor 7. Ia menutup pintu mobil, menekan wajahnya ke setir, dan menangis tanpa suara. Jalan pulang menuju rumahnya di pinggir desa, seperti lorong gelap yang tidak bertepi. Pohon-pohon yang biasanya tampak biasa kini seperti membungkuk, mengikuti arah mobilnya. Kadang ia merasa ada bayangan berlari sejajar dengannya di sisi jalan. Namun ketika ia menoleh, bayangan itu hilang. Hanya kabut, hanya dingin, katanya pada dirinya sendiri. Ketika sampai di rumah, waktu sudah hampir melewati tengah malam. Lampu ruang tamu masih menyala. Dava duduk di sofa, matanya sembab, ponsel di tangan. Ia menoleh cepat begitu mendengar pintu terbuka. "Nin, kamu dari mana?" Aku telepon berkali-kali. Suaranya cemas, bukan marah. Nina mengangkat kepala, berusaha keras tersenyum. "Maaf, aku tadi ke rumah Buati. Dia sakit." Dava menatapnya. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya atau mendesak lebih jauh. Tetapi ia memilih percaya seperti biasa. "Ya sudah, besok diberitahu ya kalau mau keluar malam-malam," katanya lembut. Nina mengangguk dan masuk kamar. Ia tidur di pinggir ranjang, punggungnya menghadap Dava. Tubuhnya kaku seperti papan, matanya terbuka di kegelapan, menatap tembok, dan telinganya bisa mendengar suara-suara jauh dari arah Gunung Kawi. Suara itu seperti nama yang dipanggil dalam bahasa yang ia tidak pahami. Pagi hari, warung kembali ramai. Usaha mereka benar-benar naik pesat. Pelanggan antre, beberapa bahkan dari luar kecamatan. Dava sumringah, sibuk melayani pembeli. Nina
bekerja seperti biasa, tapi gerakannya lebih pelan. Kadang ia berhenti di tengah aktivitas, berdiri diam 2-3 detik seperti lupa apa yang sedang ia lakukan. Tetangga mulai memperhatikan. Bu Nina sekarang sering bengong. Ya, kasihan. Jangan-jangan kecapekan. Padahal warungnya makin ramai. Dava mendengar bisik-bisik itu. Ia menatap Nina dari jauh dengan hati yang berat. Siang itu, saat mencuci peralatan dapur, Dava melihat sesuatu yang membuatnya terpaku di lengan kanan Nina. Ada bekas memar gelap yang tampak seperti bekas dicengkeram. Bentuknya bukan seperti tangan manusia lebar dengan jarak antar jari yang terlalu jauh. "Nin, ini kenapa?" tanya Dava. Nina kaget. Ia buru-buru menarik lengannya, menutupi bekas itu dengan celemek. "Ah, itu kejedot pintu tadi." "Gak sengaja, Dava tidak menjawab, tapi hatinya mengeras. Untuk pertama kalinya, ia merasa istrinya bukan hanya menyembunyikan sesuatu, tapi menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Malam itu, Nina tidur gelisah. Ia bermimpi berada di kamar nomor 7 lagi. Dalam mimpinya, lampu berkelip dan pria tampan itu berdiri di depannya. Tapi wajahnya tidak setampan biasanya, di mana kulit manusia seharusnya ada lapisan gelap bertekstur seperti akar atau kulit kayu basah. Setiap kali pria itu tersenyum, kulit tipis di pipinya meretak, memperlihatkan warna hitam kehijauan di bawahnya. "Nina," suaranya dalam, seperti berasal dari dasar sumur tua. "Kau tak boleh berhenti datang. Kau sudah menjadi milikku." Nina mencoba menjauh, tetapi kakinya seolah menempel di lantai. Pria itu menyentuh pipinya. Sentuhan yang biasanya hangat kini terasa dingin, licin. "Kau ingin keluargamu tetap makmur, bukan? Maka jangan pikirkan hal lain." Tiba-tiba kamar bergoyang, seperti tanah longsor sedang terjadi di bawah lantai. Lampu meledak satu persatu, menyisakan kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, 2 mata kuning muncul. Bukan milik pria tampan itu, tapi milik sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang berada di baliknya. Sesuatu yang sejak awal mengawasi Nina. Nina terbangun dengan teriakan yang ditahan. Nafasnya berat, lehernya basah keringat. Dava langsung bangun. Mimpi buruk lagi? Nina mengangguk, tapi suaranya tercekat. Dalam mimpinya, ia mendengar satu kalimat terakhir dari makhluk itu. "Nina, kau akan tinggal di sini lebih lama nanti." Hari-hari berjalan semakin aneh. Kadang, Nina melihat sosok pria tampan itu berdiri di belakang bayangannya di cermin walau ia berada jauh dari penginapan. Kadang ia mencium bau rumput basah dan tanah, meskipun sedang berada di dapur. Kadang lampu rumah berkelip tanpa alasan. Pada suatu sore, ketika Nina mengambil air di sumur belakang rumah, ia melihat sesuatu mengambang di permukaan air. Wajahnya sendiri, tapi mata di pantulan itu bukan mata manusia. Irisnya berwarna kuning keemasan, seperti mata hewan. Nina mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ketika ia kembali mengintip, pantulan itu sudah hilang. Ia mulai takut melihat bayangannya sendiri. Dia mulai memakai jilbab setiap saat, bahkan di rumah, untuk menutupi lehernya. Karena suatu pagi ia bangun dengan tanda hitam memanjang seperti bekas gigitan. Dava semakin curiga, tetapi Nina selalu menepis. "Aku cuma lelah, Mas." Namun di dalam dirinya, Nina tahu ia mulai kehilangan sesuatu. Tubuhnya lebih dingin, jantungnya tak berdegup setenang dulu. Ia sering lupa mencium anaknya sebelum tidur. Bahkan, ia mulai sulit mengingat tanggal, sesuatu yang sebelumnya selalu ia kuasai dengan baik. Dan menjelang Jumat Kliwon berikutnya, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Kerinduan. Bukan kerinduan pada manusia. Kerinduan pada kamar nomor 7. Kerinduan pada suara yang memanggil. Namanya kerinduan pada makhluk itu. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Dava memperhatikan istrinya
berpakaian lebih lama dari biasanya. Nina menghindari tatapan suaminya, tapi di matanya jelas terlihat ia ingin pergi, ingin kembali ke penginapan. "Jam segini kamu mau kemana?" tanya Dava akhirnya. Nina diam, bibirnya terbuka untuk menjawab, tapi tak ada kata keluar. Ia menunduk, memegang tas kecilnya kuat-kuat. Dava berdiri di hadapannya. "Nina, aku gak tahu apa yang kamu sembunyikan, tapi kamu berubah. Kamu sakit? Atau ada apa? Cerita ke aku." Nina menggigit bibir. Ia ingin bercerita. Ia ingin menangis dan mengatakan semua yang terjadi. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkan menceritakannya, telinganya terasa berdenging keras. Seperti ada desakan tak terlihat yang melarangnya membuka mulut. Sudah malam. Aku mau ambil barang di rumah Buati," katanya terbata. Dava menarik napas panjang. "Aku rasa," Nina membeku. Ia tak boleh membawa siapapun. Itu aturan pertama. Jika ia melanggar, bulu kuduknya berdiri. Sesuatu terasa menatap dari kejauhan, dari arah Gunung Kawi. "Nggak perlu ikut." Nina meninggikan suara tiba-tiba. Suaranya bukan seperti dirinya sendiri. Terlalu tajam, terlalu keras. Dava kaget. Nina terdiam, menutup mulutnya. Wajahnya berubah pucat. "Maaf, aku cuma gak enak ganggu Buati." Dava mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak bisa berbohong. Ini bukan Nina yang ia kenal. Ketika Nina membuka pintu untuk pergi, angin malam menerpa wajahnya. Dan pada detik itu, ia mendengar suara itu jelas. "Nina, cepat kembali. Aku menunggu di kamar nomor 7. Suara itu datang dari arah Gunung Kawi, walau jaraknya puluhan kilometer. Nina menutup pintu dan melangkah ke gelapnya malam, menuju penginapan tua yang terus memanggilnya pulang. Di rumah, Dava mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk mengikuti Nina diam-diam. Ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu akan membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Angin malam terasa lebih berat dari biasanya, seolah membawa sesuatu yang tidak tampak. Dava berdiri di depan jendela, menatap punggung Nina yang menjauh ke arah jalan desa. Cahaya lampu jalan memantulkan siluet tubuh istrinya. Tetapi ada sesuatu yang ganjil bayangannya, tampak lebih pendek daripada tubuhnya. Tidak normal. Dava mengerjap, mengira hanya ilusi mata. Namun ketika Nina melewati sepeda butut tua di tepi jalan, bayangannya sama sekali tidak menyentuh roda sepeda. Ia tanpa bayangan yang jelas. Dava menelan ludah. Hatinya bergetar. Ia meraih jaket dan kunci motor tanpa pikir panjang. "Aku harus tahu apa yang terjadi dengan dia," gumamnya. Dengan mesin motor yang dinyalakan perlahan agar Nina tidak mendengar Dava mengikuti dari kejauhan. Jalan desa masih diselimuti kabut tipis, membuat lampu motor menerobos seperti obor di tengah lautan asap. Perjalanan menuju Kembang Kuning Nina tidak membawa motor. Ia hanya berjalan kaki ke jalan besar, lalu naik ojek online. Dava tidak bisa terlalu dekat. Ia menunggu ojek itu melewati pertigaan, lalu menyalakan motor dan mengekori dari jauh. Seperti bayangan yang tidak ingin ketahuan sepanjang jalan. Perasaan aneh merayap masuk. Setiap kali ojek yang ditumpangi Nina melewati pepohonan, dedaunan itu bergetar. Padahal angin tak bertiup. Setiap kali lampu kendaraan lain menyorot wajah Nina, kulitnya tampak pucat, lebih pucat dari biasanya, seperti orang yang kekurangan darah. Dan sesekali Dava melihat sesuatu dalam pantulan spion ojek itu. Bukan wajah Nina, melainkan wajah seorang pria, tampan, muda, dengan senyum halus yang menusuk. Pria itu duduk di belakang Nina, seperti membekap tubuhnya. Padahal ojek itu hanya ditumpangi Nina seorang diri. Dava terperanjat. Ia hampir saja
menghentikan motor. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. "Apa yang terjadi sama kamu, Nin?" bisiknya lirih. Penginapan Kembang Kuning setelah hampir 30 menit perjalanan. Nina turun di depan sebuah gedung tua yang Dava belum pernah lihat sebelumnya. Papan kayunya bertuliskan, "Penginapan Kembang Kuning sejak 1971. Namun huruf-huruf itu tampak seperti goresan kuku, bukan tulisan manusia. Bangunannya 2 lantai, catnya terkelupas, jendelanya dipaku dari dalam dengan kayu lapuk. Lampu teras berkedip-kedip, seolah protes karena dipaksa menyala. Dan dari halaman depan, bau dupa bercampur bau tanah basah tercium samar. Nina berjalan masuk tanpa menoleh. Ke belakang, pintu penginapan terbuka sendiri. Meski tak ada angin, seperti menyambut seseorang yang mereka kenal baik, Dava berhenti di kejauhan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tahu, ia sedang melanggar batas. Ia tahu, ia seharusnya menunggu saja di rumah. Tapi rasa cinta dan rasa takut bercampur menjadi dorongan yang tak bisa ia tahan. "Aku harus tahu apa yang udah nyeret istri aku ke sini," katanya pada dirinya sendiri. Dava mematikan motor jauh dari pintu penginapan dan berjalan perlahan menuju bangunan itu. Namun, ketika ia menjejakkan kaki di halaman, rumput kering di sekelilingnya bergerak, menyingkir seperti seseorang membuka jalan baginya. Ia membeku, tenggorokannya kering, tetapi ia tetap melangkah. Lorong yang tidak seharusnya ada begitu melewati pintu. Udara di dalam penginapan berubah drastis, dingin, lembab, dan berat, seperti memasuki tempat yang bukan hanya lama, tetapi ditinggalkan oleh sesuatu yang dulunya hidup. Lorong memanjang ke arah kamar-kamar. Lampu kuning di langit-langit berkelip-lan, menciptakan bayangan panjang yang berubah bentuk setiap detik. Di ujung lorong, Dava melihat Nina sedang menaiki tangga menuju lantai 2. "Nina," bisiknya. Namun ia tidak berani memanggil. Ia hanya mengikuti langkah demi langkah, menjaga jarak. Saat ia berjalan melewati kamar nomor 3, ia mendengar suara lirih dari dalam kamar. "Balik, sebelum kau lihat yang tak seharusnya kau lihat." Dava terhenti. Suaranya lirih, serak, seperti suara orang tenggelam. Namun ketika ia menempelkan telinga ke pintu kamar, tidak ada siapapun di dalamnya. Ia merinding, tetapi tetap mengikuti Nina. Kamar nomor 7 Nina berhenti di depan pintu, dengan angka 7 yang sudah berkarat. Tangannya gemetar ketika ia memegang gagang pintu, tapi wajahnya kosong seperti orang yang sedang disuruh oleh sesuatu yang tak terlihat. Dava bersembunyi di balik sudut dinding, menahan napas. Nina membuka pintu. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu kecil di meja. Ada tempat tidur tua, gorden lusuh, dan cermin retak yang memantulkan bayangan Nina dengan bentuk yang sedikit berbeda. Bahunya tampak lebih miring, dan sketsa badan di cermin terlihat lebih gelap. Lalu, seseorang muncul dari sudut ruangan. Bukan suara langkah, bukan suara pintu. Tiba-tiba saja ada di sana. Seorang pria tampan, wajah halus, sorot mata teduh. Tapi ketika ia bergerak mendekati Nina, bayangannya di lantai tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangannya justru melengkung ke arah lain, seperti binatang liar yang siap menerkam Nina. Suaranya lembut, memabukkan. Nina menunduk, seolah bertemu suami sendiri. Makhluk itu menyentuh dagu Nina. Sentuhannya terlalu panjang, terlalu halus, seperti bukan jari manusia, tapi cabang-cabang akar yang dibungkus kulit manusia. Dava menutup mulutnya agar tidak berteriak. Makhluk itu mendekatkan bibirnya ke telinga Nina. "Sudah kubilang," bisiknya pelan, "kau tidak boleh membawa seseorang ke sini." Nina matanya melebar. "Aku tidak membawa siapa-siapa." Makhluk itu
tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Senyum yang memperlihatkan garis tipis di pipinya yang retak. Dan dari retakan itu, terlihat sesuatu berdenyut di bawah kulitnya. Lalu ia menoleh ke arah pintu, langsung ke arah tempat Dava bersembunyi. Tapi dia yang mengikuti. Dava membeku. Nina menjerit kecil. Makhluk itu maju selangkah. Suara lantai berderit. Namun bayangan di lantai bergerak lebih cepat, melesat seperti tangan hitam ke arah pintu tempat Dava berdiri. Dava lari spontan, terengah, menuruni tangga dan menerobos pintu depan penginapan. Nafasnya panas, keningnya berkeringat. Ia bahkan tidak menoleh. Di belakangnya ia mendengar suara Dava. Bukan suara Nina, bukan suara pria tampan itu. Suara besar, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Suaranya menggetarkan kaca jendela. Dava meloncat ke motor, menghidupkannya dengan tangan gemetar, dan kabur secepat mungkin dari penginapan itu. Namun sebelum ia benar-benar jauh, ia melihat ke spion di depan penginapan. Pria tampan itu berdiri, tersenyum. Tapi bukan itu yang membuat darah Dava membeku. Bayangan pria itu membesar, memanjang, merangkak di tembok penginapan seperti seekor makhluk raksasa yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Dan di belakang bayangan itu, Nina berdiri dengan wajah kosong, seolah sudah tidak mengenali Dava lagi. Di rumah, Dava jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Ia menangis. Ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang mengambil istrinya bukan manusia. Dan Nina mungkin sudah tidak bisa kembali sepenuhnya. Hujan turun deras malam itu, membasahi lereng Gunung Kawi yang diselimuti kabut tebal. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Dan seperti sebuah dorongan yang tak bisa ia lawan, Rani merasa tubuhnya ditarik menuju penginapan Kembang Kuning, tempat terkutuk yang setiap pekan menuntut kedatangannya. Sore sebelumnya, Rani sempat mencoba melawan keinginan itu. Ia duduk di kamar, kedua telapak tangan dingin, memandangi suaminya, Bagas, yang sedang menutup toko baru mereka. Usaha mereka benar-benar melonjak drastis sejak 3 bulan terakhir. Setelah ia melakukan pertemuan pertama dengan makhluk tampan itu, dan justru itu yang membuatnya takut. Ia mulai sadar, setiap kali ia datang ke Gunung Kawi, bagian dari dirinya tertinggal di sana. Rani memejamkan mata, mencoba mengusir suara yang terus membisik di telinganya sejak pagi. Datanglah, aku menunggumu. Kau milikku. Suara dari laki-laki tak dikenal itu, yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi panas. Rani sejak ia menerima janji kekayaan dari sesosok bayangan di malam ritual. Ketika Bagas pulang membawa makan malam, Rani hampir tidak bisa fokus. Tubuhnya panas, gelisah, dan rasanya seperti darahnya mendidih. Bagas bahkan sempat bertanya, "Kamu sakit? Kok dingin banget?" Rani hanya menggeleng sambil memaksakan senyum. Ia tidak sanggup menjelaskan bahwa dirinya sedang berperang melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Bagas, tepat pukul 11 malam, rasa panas itu berubah menjadi sakit luar biasa, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik tulang belakangnya. Ia menyerah dengan alasan ingin menengok ibunya yang sakit. Rani pamit ke Bagas dan langsung mengambil motor. Dadanya sesak, napasnya cepat, seolah waktu semakin menipis. Jika ia tidak segera tiba di Kembang Kuning, kabut makin pekat saat Rani sampai di gerbang kecil bertuliskan Penginapan Kembang Kuning. Sejak 1971 plang itu berkarat, catnya mengelupas, dan lampu depannya berkedip seperti mau mati. Bangunannya sendiri seperti sesuatu yang berdiri melawan kehancuran. Dinding kayu lapuk, jendela-jendela kusam, dan lorong yang terlalu gelap untuk ukuran penginapan. Rani menghela napas panjang. Setiap ia datang, tempat ini terlihat lebih rusak,
seolah menghisap keindahan yang tersisa dari dunianya sendiri. Saat ia membuka pintu lobi, bau apek dan tanah basah langsung menyeruak. Lampu kuning redup menggantung dari langit-langit, berayun pelan, entah karena angin atau sesuatu yang tak terlihat. Di balik meja resepsionis tidak ada siapa-siapa, tapi ia tahu penjaga penginapan itu selalu memperhatikannya. Dari bayang-bayang kamar 08 Burani sudah disiapkan. Sebuah suara tua dan serak muncul dari kegelapan. Rani merinding menatap lorong panjang yang menuju kamar-kamar penginapan. Lorong itu terasa hidup, lantainya berderit sendiri. Lampu-lampunya berkedip tidak beraturan dan dindingnya seperti bernafas. Rani berhenti di depan pintu kamar 08. Pintu kayu kusam dengan nomor kuningan yang hampir copot. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Begitu pintu dibuka, aroma bunga melati dan kemenyan memenuhi ruangan. Kamar itu sama seperti biasanya. Lampu kuning redup, ranjang kayu tua, cermin besar di sudut ruangan, dan tirai putih yang bergoyang. Padahal tidak ada angin. Rani menelan ludah. Ia benci tempat ini, tapi tubuhnya selalu memaksanya datang. Ketika ia melangkah ke dalam, pintu kamar tertutup sendiri dengan dentuman keras. "Kau datang juga." Suara laki-laki itu muncul di belakangnya. Rani memutar badan dan melihatnya. Laki-laki tampan itu berdiri di depan cermin, tapi fisiknya tampak seperti bayangan yang tidak sepenuhnya menapak lantai. Aura dingin bercampur wangi bunga malam melingkupi dirinya. Wajahnya terlalu sempurna. Dagu tegas, mata hitam, tajam, senyum tipis yang selalu menggoda, tapi sorot matanya bukan milik manusia. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku punya suami. Aku..." Laki-laki itu menyentuh bibir Rani dengan jarinya. "Diam. Kau sudah memilih jalannya." Rani menggeleng, tubuhnya bergetar. "Kau janji hanya beberapa kali, tapi sekarang tiap malam Jumat Kliwon kau memaksa aku datang." Makhluk itu tersenyum miring. "Karena kau sudah jadi milikku, sebagian dirimu tinggal di sini. Setiap kau pergi, ruangan ini mengambil lebih banyak darimu." Rani menurun mundur, wajahnya pucat. "Apa maksudmu?" Tanpa jawaban, ia menunjuk ke cermin. Rani perlahan menatap ke cermin besar itu, dan jantungnya seperti berhenti. Refleksinya tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat. Mata cekung, lehernya memar, seperti ada tangan yang menekan, dan di belakang refleksi itu terdapat bayangan hitam tinggi yang merangkul dirinya, menempel seperti pacar yang posesif. "Lihat, kau sudah terikat," bisik makhluk itu. Rani menjerit pelan, memegang dadanya yang tiba-tiba sesak. "Lepaskan aku. Aku ingin kembali jadi manusia seperti dulu." Makhluk tampan itu tertawa kecil, tapi suaranya berubah menjadi gema panjang dan menyeramkan. "Rani, kau tidak pernah akan jadi seperti dulu. Daya hidupmu tinggal di sini, di kamar 08. Kau hanya membawa sisanya pulang ke suamimu." Rani mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Air matanya jatuh. Ia benar-benar menyadari setiap ritual, setiap pertemuan merampas bagian dari jiwanya. Makhluk itu melangkah, mendekat, dan cahaya kamar meredup hingga nyaris gelap. "Sekarang, mari kita mulai. Kau datang untukku." Rani ingin lari, ingin berteriak, ingin mengakhiri semua ini. Tapi sama seperti malam-malam sebelumnya, tubuhnya berhenti melawan. Matanya kabur, kepalanya berputar, dan ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang memeluknya erat. Rani tahu, kali ini terasa berbeda, lebih dingin, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Seolah sesuatu sedang menariknya keluar dari dunia manusia. Sepenuhnya di rumah, Bagas tiba-tiba terbangun dari tidur. Hatinya gelisah.
Dadanya berat, seperti ada yang memanggilnya dari kejauhan. Ia mengambil ponsel dan melihat jam 00:23. Entah kenapa, ia merasa Rani berbohong. Ia merasa istrinya sedang dalam bahaya. Bagas berdiri dari ranjang, napasnya pendek, seperti akan jatuh pingsan. Dalam benaknya, ia mendengar sesuatu. "Tolong aku." Suara Rani, jauh, lemah, putus-putus. Bagas tersentak, memegang kepala. "Ran, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar jendela. Namun firasatnya semakin kuat. Rani tidak sedang di rumah ibunya. Rani berada di tempat yang jauh lebih gelap. Dan Bagas akhirnya memutuskan, ia harus mencari istrinya. Hujan mereda, tapi langit masih gelap pekat ketika Bagas akhirnya memutuskan keluar rumah. Ada sesuatu yang menekan dadanya sejak Rani pergi. Bukan sekadar firasat buruk lebih, seperti sebuah panggilan yang memaksa dirinya untuk tidak tinggal diam. Ia mengambil jaket, kunci motor, dan tanpa pikir panjang, melaju menembus malam. Semakin jauh ia berkendara menuju selatan, menuju kawasan Gunung Kawi. Semakin kuat rasa aneh itu menjerat pikirannya, seolah ada yang berbisik di telinganya, tapi suaranya sangat lemah. "Bagas, tolong." Ia memelintir gas lebih kencang. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 1 dini hari, Bagas tiba di sebuah perempatan kecil. Lampu jalannya mati, dan di kejauhan ada jalan menanjak yang diselimuti kabut putih. Biasanya ia ingat jalan menuju Kawi bukan seperti itu, tapi malam itu jalan menanjak itu seperti mengundang, seperti memanggil namanya. Ketika ia ragu untuk belok, tiba-tiba terdengar suara lirih dari kabut. "Kesini." Bagas langsung menginjak rem. "Siapa itu?" Suaranya menggema. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya sesosok bayangan berdiri di tengah kabut. Tinggi, kurus, rambutnya panjang menutup muka. Bagas menelan ludah, merinding sampai tulang. Bayangan itu perlahan menunjuk ke arah jalan menanjak, lalu menghilang. Bagas tidak tahu apakah itu manusia atau bukan. Tapi dorongan kuat di dadanya mengatakan Rani ada di atas sana. Ia pun memutar motor dan mengikuti jalan menanjak yang seharusnya. Tidak ada di peta manapun. Di kamar 08 penginapan Kembang Kuning, Rani mulai kehilangan kesadarannya. Tubuhnya terbaring di atas ranjang kayu tua, tapi jiwanya seperti ditarik pada ruang lain. Ruangan itu gelap, gulita, hanya diterangi banggo bunga kuning yang melayang seperti cahaya kecil. Ia mendengar suara-suara perempuan menangis, merintih, memanggil-manggil seseorang. Dan di ujung kegelapan, sosok tampan itu muncul, tapi kali ini wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam penuh. Tak ada bagian putihnya. Di pelipisnya tumbuh garis-garis hitam yang berdenyut seperti urat, dan senyumnya, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Rani, kau semakin indah ketika takut." Rani mundur, terengah-engah. Kenapa aku merasa semakin ringan, seperti mau jatuh? Makhluk itu mendekat. Suaranya menggema seperti datang dari banyak arah sekaligus. Karena jiwamu mulai meninggalkan tubuhmu. Itu prosesnya. Kau tidak perlu kembali ke dunia manusia. Di sini, kau milikku. Rani menjerit dan mencoba bangkit. Tapi kakinya seperti menapak lantai yang lengket. Seperti lumpur gelap sedang menarik telapak kakinya. "Tidak, aku ingin pulang." Bagas pasti mencariku. Makhluk itu tertawa suara tawa yang terlalu panjang untuk ukuran manusia. "Bagas, ia tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada suami yang bisa mengambil kembali milik Gunung Kawi." Rani menangis ketakutan. Tiba-tiba cermin di kamar 08 retak sendiri dengan suara keras. Dari retakan-retakan itu
muncul tangan-tangan pucat yang meraih tubuh Rani. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri. Makhluk tampan itu menatapnya dengan tatapan penuh kenikmatan. Tenanglah, malam ini kau akan semakin dekat denganku. Dan setelah itu tidak ada lagi jalan kembali. Motor Bagas berhenti tepat di gerbang kecil bertuliskan penginapan Kembang Kuning. Ia turun perlahan, menatap bangunan tua itu. Dari luar saja, tempat itu seperti ingin menelan dirinya hidup-hidup. Tidak ada suara manusia sama sekali. Tidak ada lampu terang, hanya gemericik air dari talang bocor dan suara hutan yang sunyi mencekam. Bagas masuk ke halaman. Udara tiba-tiba berubah dingin, seperti berada dalam lemari es. Langkahnya terasa berat, seperti tanah itu menolak kehadirannya. Di depan pintu lobi, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ada setangkai bunga kuning layu, dan di sampingnya selendang Rani. Selendang yang Rani pakai sebelum pergi. Bagas langsung memungutnya. Jantungnya berdegup sangat keras. Ron, kamu di sini. Saat ia melangkah masuk pintu lobi tertutup sendiri di belakangnya dengan suara keras. Bam! Bagas terkejut, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia mulai mendengar sesuatu. Suara perempuan menangis dari lantai atas. Bagas menyusuri lorong penginapan. Lantainya berderit sendiri, dan setiap lampu yang dilewatinya berkedip seakan merespon keberadaannya. Di dinding-dinding yang kusam terlihat bayangan bergerak, padahal tidak ada sumber cahaya lain. Bayangan itu bergerak mengikuti langkahnya. Terkadang berhenti ketika ia berhenti, terkadang mendahului, muncul di ujung lorong seolah mengawasinya. Dan sepanjang perjalanan, Bagas mendengar suara Rani memanggil, "Gas, jangan masuk. Gas, tolong aku. Gas, aku takut." Suaranya seperti datang dari banyak kamar sekaligus, membuat Bagas panik dan hampir kehilangan akal. Rani! "Kamu di mana? Jawab aku." Tidak ada jawaban lain kecuali suara tangisan tambahan dari berbagai arah, membuat lorong itu seperti rumah bagi puluhan arwah perempuan yang tersiksa. Akhirnya, Bagas tiba di depan kamar 08. Pintu kamar itu bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam. Tiba-tiba terdengar suara Rani dari balik pintu lemah. Hampir tidak terdengar. Gas, jangan buka." Itu cukup membuat Bagas kehilangan kendali. Rani! "Aku datang. Tahan sedikit lagi." Tanpa ragu, ia mendorong pintu itu dengan seluruh kekuatannya. Pintu terbuka, dan Bagas langsung merinding sampai ke tulang ketika melihat isi kamar. Tirai putih berayun kuat, padahal tidak ada angin. Cermin besar retak seperti disayat sesuatu. Ranjang kosong, tapi spraynya berantakan, seperti ada seseorang yang baru saja meronta, dan aroma melati bercampur darah. Rani, tidak ada siapapun, hanya sunyi. Namun saat Bagas melangkah masuk, pintu kamar 08 tiba-tiba menutup keras di belakangnya, dan dari sisi gelap ruangan terdengar suara laki-laki. "Akhirnya kau datang, suami yang bodoh." Bagas membeku, tubuhnya terasa kaku. Ia sadar, ia tidak datang untuk menyelamatkan Rani. Ia datang ke perangkap yang sama. Pintu kamar 08 tertutup begitu keras, hingga lantai bergetar. Bagas tersentak, napasnya tercekat. Ia berdiri tepat di tengah kamar penginapan yang gelap dan lembab itu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal pasti, ia tidak sendirian. Ada sesuatu di dalam kamar itu, sesuatu yang bukan manusia. Suami bodoh. Suara itu terdengar dari sudut ruangan, merayap, menggerogoti, menggetarkan dada Bagas dengan rasa dingin yang menusuk. Bagas memutar badan. Tidak ada apa-apa, hanya tirai putih yang berkibar pelan,
seperti ada sesuatu yang melewatinya. Kenapa kau datang ke sini? Bukankah istrimu sudah memilih? Rani, di mana istriku? Keluar kau, kalau memang berani, teriak Bagas dengan nada putus asa. Terdengar tawa kecil, namun tawa itu tidak memiliki emosi manusia. Lebih seperti bisikan dari ribuan mulut yang berbicara bersamaan. Kau tidak mengerti, Bagas. Ia datang padaku dengan keinginannya sendiri. Ia menerima kekayaan dariku. Tubuhnya, jiwanya adalah bayarannya. Bagas mengepalkan tangan. Rani tidak akan pernah melakukan itu. Kau memaksanya. Hening beberapa detik. Lalu suara itu berubah menjadi geraman rendah. Manusia selalu buta, bahkan terhadap orang yang tidur di sampingnya. Lampu kamar berdebu itu berkedip. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Napas Bagas berubah menjadi asap putih. Dari sudut ruangan, tirai putih itu bergulung ke atas sendiri, seperti ada angin kencang. Lalu dengan perlahan, sebuah wujud berdiri di belakang tirai. Tinggi, kurus, bahunya menyentuh langit-langit, dan tirai itu mulai menempel di tubuhnya seperti kulit kedua, sebelum akhirnya jatuh dengan sendirinya, memperlihatkan sosok itu. Bagas langsung kehilangan suara. Di depannya, ia melihat laki-laki tampan, sama seperti yang pernah Rani deskripsikan dalam mimpi-mimpinya. Namun wujudnya tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya mulus, sempurna, tapi kulitnya terlalu pucat, seperti mayat yang diawetkan. Mata hitamnya tidak memiliki pupil. Dari punggungnya menjulur bayangan hitam yang bergerak seperti tentakel. Dan senyum itu, Tuhan, senyum lebar yang tidak mungkin dimiliki manusia manapun. Rani sudah menjadi bagian dariku. Yang kau lihat di rumah hanyalah sisanya. Bagas mundur selangkah. Kembalikan dia. Sekarang makhluk itu melangkah maju. Lantai kayu berderit keras, seperti menjerit kesakitan setiap kali kakinya menyentuh permukaan. Ia tidak ingin kembali padamu, Bagas. Kau hanya suami yang miskin dan membosankan. Ia ingin hidup baru bersamaku. Bagas menggeleng. Suaranya pecah. Tidak, Rani tidak seperti itu. Dia wanita baik. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Baik, tidak ada yang baik di dunia ini. Bahkan yang kau anggap paling murni pun bisa tergoda oleh janji kekayaan. Bagas hampir jatuh. Tubuhnya goyah karena terpukul dengan kata-kata itu. Sementara itu, di dunia yang tidak terlihat manusia, Rani berada dalam sebuah lorong hitam, panjang seperti terowongan gelap yang tak ada ujungnya. Tubuhnya melayang-layang. Di sekelilingnya terdengar suara-suara rintihan makhluk halus. Ratusan, mungkin ribuan suara. Semua perempuan. Semua menangis. Semua merintih minta dilepaskan. Tolong keluarkan aku, bisik seorang wanita paruh baya. Ia mengambil suamiku. Ia mengambil anakku. Desis wanita lain. Rani memejamkan mata. Ketakutan hingga tidak bisa bernapas. Tangan-tangan pucat mencoba meraih tubuhnya. Ia meronta, menepis, menjerit ketakutan. Tidak, jangan sentuh aku. Lepas. Suara tangis itu semakin keras, seolah semua roh di ruang antara menginginkan tubuh Rani agar bisa menggantikan mereka. Di kejauhan, ia melihat Bagas di kamar 08. Bagas, aku di sini. Aku di sini. Suara Rani bergetar, tapi Bagas tidak bisa mendengarnya. Ia hanya menatap makhluk itu dengan ketakutan dan kemarahan bercampur. Roni menengus. Ia memukul-mukul ruang hampa itu. Bagas, tolong aku. Aku belum pulang. Aku belum kembali. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat sebelah tangannya. Bayangan hitam dari tubuhnya merayap naik ke dinding kamar 08. Dinding-dinding itu bergetar. Ket-ketnya mengelupas. Cermin mulai retak. Lantai menggulung seperti ombak. Penginapan itu hidup. Dan ia lapar. Bagas terpeleset dan jatuh ke lantai. Makhluk itu menunduk
mendekatkan wajahnya yang terlalu sempurna ke wajah Bagas. Kau datang Jojo hanya untuk mati di tempat yang sama, di mana istrimu menyerahkan dirinya. Bagas memejamkan mata, namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Lembut, jauh, tapi jelas. Gas, jangan menyerah. Aku di sini. Bagas membuka mata libar-libar. Itu suara Rani. Ia tidak gila, ia tidak salah dengar. Rani memang masih ada. Masih hitam, masih bertarung. Bagas mengepalkan tangan. Rani, aku tidak akan tinggalkan kamu. Dengarkan aku akan bawa kamu pulang. Makhluk itu mendesis. Bayangan hitam melonjak ke arah Bagas seperti ular. Bayangan itu melilit leher Bagas. Ia terangkat ke udara. Kakinya menendang-nendang. Tubuhnya tercekik. Nafasnya semakin tipis. Manusia lemah. Kau pikir bisa mengambil kembali yang sudah milikku? Bagas memaksakan suara keluar dari tenggorokannya. Dengan sisa napas, ia berteriak, Rani, jangan biarkan diambil kamu. Lawan, Ran, lawan. Tiba-tiba kamar bergetar lebih keras. Bunga-bunga kuning tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Lampu, peka, cermin kamar hancur. Makhluk itu terkejut. Tubuhnya bergoyang sedikit. Di ruang antara, Rani menjerit dan mendorong semua tangan-tangan pucat yang menariknya. Ia memaksakan diri mundur. 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 Dan lalu, cahaya putih kecil muncul dari arah Bagas. Cahaya itu menyambar tubuh Rani dan menariknya lebih dekat ke dunia manusia. Makhluk itu meraung marah. Tidak. Ia belum penuh. Ia masih setengah jalan. Bagas terjatuh ke lantai. Batuk keras sambil memegangi lehernya. Ia menatap makhluk itu dengan pandangan penuh tekad. Aku tidak akan biarkan kau ambil istriku, walau aku harus mati di sini. Makhluk itu menatap Bagas dengan mata hitamnya yang bergetar karena amarah. Kalau begitu, biar kalian berdua mati di sini bersama, dalam kamar yang sama, seperti yang diinginkan Gunung Kawi. Bayangan hitam mulai memenuhi seluruh kamar, menghancurkan lantai, menghitamkan udara, menutup semua cahaya. Dan di tengah kekacauan itu, Rani mulai muncul perlahan dari kegelapan, tapi hanya setengah tubuhnya. Setengah lagi masih tertahan di ruang antara. Hening malam itu terasa lebih padat daripada biasanya, seolah udara sendiri menekan dada Nina ketika ia berdiri di depan rumah kayu tua itu. Angin kering dari celah pepohonan seperti mengusap tengkuknya dengan yari-yari panjang dan dingin. Dava yang berdiri di belakangnya hanya bisa menelan ludah, menahan gemetar. Rina telah menghilang sejak sore. Ponselnya mati. Semua orang yang mereka tanya mengatakan hal yang sama. Dia tadi terlihat menuju arah hutan itu. Hutan yang sama. Tempat semua teror ini bermula. Nina menyalakan senter. Meski cahaya kecil itu seakan tak mampu menembus pekatnya malam. Dava mengikuti dari belakang, memegangi pisau dapur yang ia ambil tanpa pikir panjang. Mereka melangkah masuk ke jalur setapak yang digulung kabut tipis. Semakin jauh berjalan, suara-suara aneh mulai merayap. Gesekan ranting, gumaman rendah, dan kadang terdengar seperti suara seseorang tertawa jauh di kejauhan. Nina memegang lengan Dava erat-erat. Kalau ada apa-apa, jangan tinggalin aku. Aku gak bakal pergi, jawab Dava. Meski suaranya bergetar, rumah pesugihan itu merespon ketika mereka sampai di depan rumah kayu yang sudah hampir roboh itu. Pintunya yang tadinya tertutup rapat perlahan berderi terbuka sendiri. Bau amis yang menusuk keluar bersama asap tipis. Bau seperti darah yang sudah mengering. Dava mundur setengah langkah. Nina menahan napas. Di dalam ruangan, mereka melihat lilin-lilin merah menyala. Meski tak ada orang di sana, cahaya remang itu memantul di dinding dan menciptakan bayangan hitam bergerak seperti sedang menari. Lalu mereka melihatnya. Rina
Ia duduk bersimpuh di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar hebat, rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Tangannya memegang sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan hitam. Nina langsung berlari. "Rina, kamu kenapa?" Namun sebelum Nina sempat menyentuhnya, Rina mendongak. Matanya hitam seluruhnya, tidak ada pupil. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. Telah datang malam pembayarannya. Dava menarik Nina ke belakang. Jantung mereka serasa hendak meledak. Rina berdiri perlahan. Tubuhnya bergetar, seperti diseret oleh tali yang tidak terlihat. Mangkuk itu terjatuh. Isinya menyebar di lantai membentuk garis-garis simbol tak dikenal. Dan dari kegelapan ruangan, seseorang mulai tertawa. Sosok itu akhirnya menampakkan diri bayangan panjang, muncul di sudut ruangan, memanjang ke atas, menempel di dinding, dan lengket-lengket, seperti makhluk tanpa tulang. Kemudian ia turun, menapak lantai. Sosok itu tinggi, kepalanya botak memanjang seperti tengkorak. Kulitnya hitam retik-retak, seperti tanah kering. Di punggungnya tergantung ratusan tangan, kecil tangan manusia yang bergerak sendiri. Ia mendekat dengan langkah yang tidak bersuara. Nina menjerit dan mundur. Dava mengangkat pisau. Makhluk itu mendekat ke arah Rina, mengusap kepala gadis itu dengan tangan panjangnya yang dingin. Satu jiwa tak cukup. Yang memutus perjanjian membayar dengan 3 darah. 3 darah. Nina terhuyung. It's what mereka bertiga. 3 orang yang tahu rahasia. 3 orang yang menginjak batas pesugihan ini. Kejaran dalam jelap tapi tiba. Rina memekik keras. Tubuhnya kejang-kejang. Makhluk itu memegang bahunya, menarik jiwa gadis itu seperti menarik kain tipis dari tubuhnya. Rina menjerit sambil meronta, namun tubuhnya seperti tertahan oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Nina tak tahan lagi. Ia menarik Dava. "Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari keluar rumah, tetapi suara langkah panjang makhluk itu mengikuti. Senter Nina bergoyang-goyang, menyorot pepohonan yang tampak seperti wajah-wajah bengkok mengawasi. Di belakang mereka, suara Rina terdengar, tapi suaranya datar, kosong, bukan lagi miliknya. "Jangan lari, kembali. Kita belum selesai." Cabang-cabang pohon seperti meraih mereka. Tanah tiba-tiba seperti bergerak. Angin berbau busuk menghantam wajah. Nina hampir terjatuh ketika kakinya tersandung akar. Tapi Dava menariknya tepat waktu. Mereka terus berlari, sampai akhirnya tiba di tepi jurang kecil dekat sungai. Buntu, tak ada jalan lain. Di belakang, makhluk itu muncul. Tubuhnya seperti berlipat ganda, membesar, mengisi seluruh hutan. Dari kepalanya keluar suara-suara menyeramkan. "Bayar atau bersama jadi milikku." Nina menangis. Dava memeluknya erat, memandang makhluk itu dengan putus asa. Pengorbanan ketika makhluk itu hendak menyerang. Terdengar suara langkah lemah dari belakangnya. Rina melangkah perlahan dengan tubuh yang sudah hampir tidak seperti manusia. Tapi kali ini suaranya kembali normal, lemah, pecah, penuh rasa bersalah. "Nina, Dava, aku minta maaf." Rina berdiri di hadapan makhluk itu, air mata mengalir di wajahnya. "Aku yang memulai semua ini. Aku yang harus selesai." Nina berteriak, "Rina jangan!" Tapi semuanya terlambat. Rina memegang kedua tangan makhluk itu dan mengarahkan ke dadanya sendiri. Sosok itu meraih tubuh Rina, menenggelamkannya dalam bayangan kelam. Hutan bergetar, lilin-lilin di dalam rumah padam. Semua suara hilang. Dalam beberapa detik yang tak berujung itu, Rina lenyap. Makhluk itu memandang Nina dan Dava untuk terakhir kalinya, seperti memastikan bahwa perjanjian telah terpenuhi. Lalu tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang setelahnya.
Sunyi. Nina dan Dava berdiri lama di tepi jurang itu. Tak ada suara hutan, tak ada angin. Seolah malam ikut berkabung atas hilangnya satu nyawa yang mencoba menyelamatkan mereka. Nina berlatet, menangis sejatuh-jatuhnya. Dava memeluknya, mencoba menahan dirinya sendiri agar tidak hancur. Mereka akhirnya kembali ke desa. Namun, sejak malam itu, hidup mereka tak lagi sama. Kadang, Nina terbangun di malam hari karena mendengar seseorang memanggil namanya dari luar jendela. Kadang, Dava menemukan bayangan yang bukan miliknya di pojok kamar. Dan kadang, ketika mereka lewat dekat hutan itu, mereka mendengar suara perempuan berbisik, "Aku masih di sini." Rina.